Selamat pagi anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada. Selamat bertemu kembali di dalam proses pembelajaran daring kita pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita mulai lagi dengan proses pembelajaran kita. Semoga kalian di sana tetap dalam keadaan yang sehat. Kita sudah melakukan absen tadi melalui WA grup kita. Saya tidak perlu absen lagi. Tapi sebelumnya kita awali dengan doa. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya untuk memimpin doa dalam iman saya Katolik. Kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan doa kehadirat-Mu ya Allah, oleh karena berkat dan bimbingan-Mu yang selalu menyertai kami, terlebih anak didik kami, dimanapun mereka berada. Sehingga sampai saat ini, kami tetap merasakan nafas kehidupan ini. Pada pagi hari ini Bapa, kami mulai proses pembelajaran dari kami. Tuntun kami, berkati kami selalu, sehingga kami boleh mengikuti proses pembelajaran ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, sudah siap semua? Buka buku paket kalian masing-masing di rumah. Kita mulai dengan materi baru hari ini, bab 2 dengan KD 3.2, sistem reproduksi pada tumbuhan, dengan indikator mengidentifikasi sistem reproduksi pada tumbuhan, yaitu sistem reproduksi generatif pada tumbuhan, dengan tujuan agar siswa dapat mengetahui proses reproduksi generatif pada tumbuhan. Yang kedua, agar siswa dapat mengetahui tentang proses penyerbukan pada tumbuhan. Dan yang ketiga, agar siswa dapat mengetahui bunga atau bagian-bagian bunga lengkap. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, buka buku paket kalian bab 2 tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Kalian silakan baca. Pak Guru beri waktu 5 menit untuk membacanya. Dari bacaan nanti kalian akan menyimak baik-baik, dan kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Dari bacaan pada buku paket kalian, pahami baik-baik dan lihat baik-baik gambarnya, amati baik-baik. Di situ ada gambar bunga lengkap. Oke anak-anakku, Pak Guru menunggu sebentar 5 menit, dan saya akan tanya kembali apa yang kalian tahu pada bacaan tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Silakan dibaca.
Oke anak-anakku, kita lanjut. Kalau sebentar ada pertanyaan, silakan bertanya, tulis, kirim di grup, atau pakai suara atau pakai audio. Oke anakku, kalau ada pertanyaan dari bacaan yang kalian baca baru-baru. Kita mulai dengan materi KD 3.2 Sistem reproduksi pada tumbuhan dengan indikator reproduksi generatif pada tumbuhan berbiji. Anak-anakku sekalian, kalian sudah tahu apa yang dimaksudkan dengan reproduksi generatif atau seksual pada tumbuhan tingkat tinggi. Pak Guru sudah menjelaskan sistem reproduksi generatif atau seksual adalah proses peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan menghasilkan spermatozoid atau sperma, dan sel kelamin betina menghasilkan ovum atau sel telur. Terjadi proses peleburan dua sel kelamin, itulah yang disebut dengan reproduksi secara generatif. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kalian tadi, siswa dapat mengetahui reproduksi generatif pada tumbuhan. Nah, sekarang pada buku paket kalian, di situ tumbuhan terjadi pada tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Tumbuhan biji tertutup ini memiliki bunga. Bunga ini merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Yang ini yang disebut dengan bunga. Inilah ya alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Di dalam bunga terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Perhatikan gambar di buku paket kalian atau perhatikan bunga ini, ya. Ini namanya bunga lengkap, ya. Tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Nanti Pak Guru sebentar akan jelaskan mengapa disebut tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Anak-anakku sekalian, mari kita lihat ya bagian-bagian dari bunga lengkap ini. Yang pertama, kita lihat yang pertama bunga lengkap ini, kelopak bunga. Kelopak bunga yang ini ya, ini kelopak bunga yang di bawahnya warna hijau ini. Ini namanya kelopak bunga. Ya. Oke anakku, ini kelopak bunga. Yang kedua, mahkota bunga. Ini yang dikatakan mahkota bunga. Ya, mahkota bunga. Yang berikut ada dikatakan benang sari yang warna kuning. Yang ini ya, ada warna kuning benang sari. Dan yang berikutnya putik, yang ini putik. Ada tangkai putik, yang ini tangkai putik, ada di sini. Ada tangkai sari, ada yang di dalamnya ini benang sari, dan ada tangkai bunga. Ya. Nah, sekarang ini lagi ada di dalamnya ada dasar bunga, di bawahnya ada dasar bunga, di sini ada dasar bunga, dan berikutnya ada di dalam sini ada bakal buah, di dalam bakal buah ada bakal biji. Oke anakku, saya ulangi kembali.
Yang ini namanya bunga lengkap. Ya, bunga lengkap. Dikatakan bunga lengkap karena ada kelopak, yang ini ada kelopak, ya. Ada tangkai, ini tangkai bunga. Ini mahkota bunga, ya. Ada di sini ada benang sari, ada putik. Ada tangkai putik, ada tangkai sari. Ada dasar bunga, di sini dasar bunga. Di dalamnya ada bakal buah, di dalam bakal buah ada bakal biji. Oke, anak-anakku bisa mengerti? Ya, kalau belum paham silakan kirim pertanyaan tulis di foto baru kirim ke grup. Ya, ini adalah bunga lengkap. Kita lanjut. Berikutnya alat kelamin jantan pada bunga terdiri atas sejumlah benang sari. Tadi yang warna kuning, ya, terdiri atas benang sari. Ya, saya ulangi. Alat kelamin jantan terdiri atas sejumlah benang sari. Yang ini dalam bahasa biologinya adalah stamen. Jadi benang sari namanya bahasa biologi stamen. Ya. Benang sari memiliki kepala sari. Ada kepala sari di sini. Bahasa biologinya anter. Yang letaknya di ujung tangkai sari. Dia di ujungnya, di yang warna kuning ini di ujung tangkai sari. Ya. Nah, ujung tangkai sari ini namanya filamen dalam bahasa biologinya. Dalam kepala sari terdapat satu atau lebih ruang sari. Di kepala sari, ya, terdapat satu atau lebih ruang sari. Dalam bahasa biologinya namanya teka. Ya. Teka ini merupakan tempat terbentuknya serbuk sari. Di dalam teka atau ruang sari, tempat terbentuknya serbuk sari atau polen. Ya, serbuk sari itu namanya dalam bahasa biologinya polen. Serbuk sari inilah yang disebut dengan gamet jantan pada bunga. Nah, sekarang yang kedua, alat kelamin betina atau putik. Yang ini ya, tadi saya sudah tunjuk. Yang ini tersusun atas bakal buah atau ovarium. Bakal buah atau ovarium. Nah, kita belah, ada di sini di bawahnya sini sebenarnya ada bakal buah atau ovarium, ya, dalam itu hasil dari putik ini. Oke. Nah, sekarang tangkai putik dalam bahasa biologinya stilus. Ini ya. Tangkai putik namanya stilus dan kepala putik namanya stigma. Ada di sini kepala putik. Bakal buah merupakan tempat terdapatnya bakal biji. Ya, ada di dalam bakal buah ada bakal biji. Ya. Bakal buah terletak di dasar bunga atau reseptakel. Di dalam sini, ya, kalau kita belah. Oke, yang di sini ya. Ini bakal buah, ya. Lihat ini ada bakal buah, ini bakal buah, di dalamnya ada bakal biji. Ya, saya ambil yang ini di kuku saya ada, yang ini ya, yang ada, ya, ada bakal biji. Ya. Nah, sekarang di dalam bakal biji
terdapat sel telur yang merupakan gamet betina di bakal biji tadi, ya. Ada sel telur, ya, merupakan gamet betina. Tangkai putik merupakan satu saluran sempit untuk lewatnya serbuk sari ketika pembuahan. Ada tangkai putik, ya. Ada di sini, ada saluran, ya. Ini salurannya. Ini ke bawah. Ini tempatnya. Ini ya, ada tali kayak seperti tali kecil warna putih. Disinilah tempat, ya, jalannya sperma menuju ke ini, ya, menuju ke bawah sini setelah terjadi pembuahan, ya, terjadi pembuahan. Tempat salurnya sel telur dari atas sini untuk di sini untuk melekat di bawah sini. Jadi anak-anakku sekalian, kepala putik, ya, merupakan bagian yang paling atas dari putik. Ini, ya, kepala putik. Pada umumnya kepala putik lengket dan berambut karena merupakan tempat melekatnya serbuk sari ketika terjadi penyerbukan. Anak-anakku sekalian, sebelum kita pelajari lebih lanjut, simak tentang penjelasan, ya. Saya sudah jelaskan itu pembelahan sel secara mitosis dan meiosis pada reproduksi hewan, ya, atau reproduksi manusia. Anak-anakku sekalian, kita akan lanjut, ya, tentang penyerbukan. Nah, sekarang kita lanjut tentang penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik atau peristiwa lengketnya serbuk sari pada kepala putik. Ini yang disebut dengan penyerbukan. Nah, sekarang berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan atas 4, yang sebenarnya 3, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan bastar. Anak-anakku sekalian, di depan kita ini, di depan Pak Guru, ada bunga, ya, ada bunga. Nah, sekarang tadi berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan atas 3, tapi tambah 1, nanti saya jelaskan, yang itu bastar. Tadi Pak Guru menyatakan 3-nya itu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan yang terakhir adalah bastar. Anak-anakku sekalian, mari kita perhatikan satu persatu, yaitu penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri di sini yaitu proses penyerbukan atau penyerbukan terjadi apabila serbuk sari dan putik berasal dari bunga itu sendiri. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah bunga kembang sepatu. Di sini ada bunga. Ini satu bunga, ini ada 2 bunga, ya. Nah, sekarang penyerbukan sendiri tadi apabila serbuk sari dan putik berasal dari bunga itu sendiri. Ini, ya, serbuk sarinya dari sini lengket ke sini, ya. Serbuk sari dari dalam bunga ini, putiknya dari bunga ini. Itu yang disebut dengan penyerbukan sendiri. Oke, anak-anakku, yang berikut, ya, kita lanjut. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga, ya, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan terjadi apabila, ya, serbuk
serbuk sari dan putik berasal dari bunga lain dalam satu tanaman. Ya, ini satu tanaman. Ya, di sini ada 2 bunga. Ya, di sini ada 2 bunga. Ini ada satu tanaman dan ada 2 bunga. Misalnya serbuk sari dari bunga yang di atas ini, putik yang di bawah. Ya, bunga di bawah ini ada 2 bunga. Jadi serbuk sari jatuh di kepala putik di bunga yang di bawahnya. Oke anakku, ini penyerbukan tetangga. Yang ketiga, penyerbukan silang. Ya, penyerbukan silang. Penyerbukan terjadi apabila serbuk sari dan putik berasal dari bunga tanaman lain. Ya, tapi sejenis. Ya, tapi saya ingatkan, saya ulangi, penyerbukan silang adalah penyerbukan terjadi apabila serbuk sari dan putik berasal dari bunga tanaman lain. Nah, sekarang ini ada 2 tanaman. Ini satu. Ya, ada 2 tanaman, 2 pot. Misalnya serbuk sari berasal dari sini, ya, dibawa oleh angin atau oleh hewan, lengket di sini, ya, lengket di putik di sini, di bunga ini. Jadi itu yang disebut dengan penyerbukan silang. Penyerbukan terjadi apabila serbuk sari dan putik berasal dari bunga tanaman lain. Oke anakku, dan yang terakhir bastar. Ya, proses penyerbukan terjadi apabila serbuk sari dan putik berasal dari tanaman lain tapi sejenis. Contoh, ini 2 bunga, misalnya ini warna merah, di sini warna putih. Ya, ini merah, ini putih. Nantinya, misalnya serbuk sari dari sini akan lengket di putik bunga di sini. Bunganya nanti tidak terlalu merah, tidak terlalu putih, namanya merah muda atau pink. Ya. Oke anak-anakku, itu penyerbukan keempat. Tadi saya ulangi lagi, ya. Pak Guru sudah jelaskan bahwa berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan atas 3 utamanya, tapi tambah 1 bastar. Ya, yang pertama tadi penyerbukan sendiri, yang kedua penyerbukan tetangga, yang ketiga penyerbukan silang, dan yang keempat penyerbukan bastar. Jadi anak-anakku, supaya lebih paham lagi, saya jelaskan satu persatu. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan terjadi apabila serbuk sari dan putik berasal dari satu bunga. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan terjadi apabila serbuk sari dan putik berasal dari bunga lain tapi dalam satu tanaman. Dan yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan terjadi apabila serbuk sari dan putik berasal dari bunga tanaman lain. Dan yang terakhir, bastar adalah penyerbukan terjadi apabila serbuk sari dan putik berasal dari bunga tanaman lain tapi sejenis. Ya, sejenisnya begini. Dia satu marga bunga kembang sepatu tapi warnanya berbeda. Itu maksudnya tadi, warnanya berbeda. Oke anakku, terima kasih banyak. Mudah-mudahan penjelasan singkat tentang reproduksi generatif pada tumbuhan, tentang bunga lengkap dan penyerbukan, mudah-mudahan kalian semua bisa dimengerti. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetapi sebelumnya
saya ya beri kesimpulan semua apa yang sudah dijelaskan tadi. Jadi materi yang kita jelaskan hari ini adalah reproduksi generatif pada tumbuhan biji tentang bunga lengkap dan penyerbukan. Jadi reproduksi generatif adalah bertemunya atau proses peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang akan menghasilkan sigot. Sel kelamin jantan menghasilkan sperma, sel kelamin betina menghasilkan ovum atau sel telur. Bunga lengkap tadi anak-anakku, yang pertama tadi terdiri dari kelopak bunga, mahkota bunga, tangkai bunga, tangkai sari, serbuk sari, tangkai putik, kepala putik, bakal buah, bakal biji. Ini adalah bunga lengkap. Dan berikutnya tadi penyerbukan, peristiwa jatuhnya atau lengketnya serbuk sari di atas kepala putik. Tadi berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan atas 3 utamanya tapi tambah 1, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Oke anak-anakku, sebagai tugas rumah nanti setelah selesai difoto baru kirim di saya, yaitu gambar bunga lengkap dan tunjukkan bagian-bagiannya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu di dalam proses pembelajaran daring kami pada pagi hari ini. Bapa yang maha baik, masih banyak kekurangan yang kami alami di dalam proses pembelajaran ini. Semoga Engkau bisa sempurnakan di dalam proses pembelajaran berikutnya, sehingga betul-betul anak didik kami bisa paham apa yang kami jelaskan pada saat ini. Terima kasih Bapa, berkat-Mu selalu menyertai kami semua, terlebih anak didik kami dimanapun mereka berada. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, sampai ketemu lagi. Salam sehat. Salam juga untuk keluarga kalian semua.